Mana hukumnya jika menjual barang cash dan kredit dengan harga yang berbeda? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost Official. Like, share, dan komen juga ya di video ini. Misalnya dengan jika harga konsumen bayar cashnya 100.000, tapi kalau kita kredit itu 120.000. Mohon pencerahannya. Baik, Terima kasih. Masya Allah. Baik. Hatur nuhun Butin, jazakillah khair atas pertanyaannya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan Allah berikan lapangkan rizkinya. Terima kasih atas pertanyaannya sekali lagi. Baik, berkaitan dengan boleh nggak sih harga cash dengan kredit berbeda? Maka sederhananya kalau misalnya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terus fatwa ulama internasional ini membolehkan. Jadi ketika Nabi SAW bersabda la bai'atani fi bai'atin, nggak boleh ada dua transaksi di dalam satu transaksi gitu ya, nggak boleh ada dua jual beli di dalam satu transaksi. Sebagian ada yang memahami bahwasannya nggak boleh ada dua harga di dalam satu jual beli. Nah, maka dari sisi ini yang lebih tepat adalah sebetulnya tidak bolehnya ada dua transaksi itu adalah kalau penggabungan antara utang piutang dengan jual beli. Tapi kalau harga berbeda antara cash dengan kredit itu boleh. Kenapa? Itu boleh, ya. Boleh. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kan sebetulnya kan ketika itu kan kaum kafir Quraisy itu menyamakan apa bedanya riba sama dengan jual beli, kan itu sama aja gitu. Kenapa demikian? Karena mereka berpikirnya gini, sederhananya gini, kalau saya minjemin 10 dinar, balikinnya 12 dinar. Kalau misalnya saya jual barang cash 10 dinar, jual kredit 12 dinar, toh result akhirnya kan sama. Sama-sama 2 dinar. Nah, bedanya agama kita atau syariat kita di sini sangat menghargai proses. Proses itulah yang menentukan benar atau tidaknya sebuah transaksi gitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kalau riba itu haram, kalau jual beli boleh. Maka dari sisi ini konteksnya yang dilihat adalah selama akadnya berbasis jual beli maka boleh. Walaupun antara harga cash dengan kredit berbeda, boleh, nggak apa-apa. Jangankan itu, kalaupun misalnya gitu ya, ibu punya teman dekat atau akang punya teman dekat gitu ya, wah buat teman-teman saya yang punya jenggot lebat diskon 20%. Berarti yang nggak punya jenggot nggak dapat diskon dong. Adil nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu loh. Artinya cara kita menetapkan harga, proses pembayarannya itu diperbolehkan, bebas sekali. Dan kalau ini masih berhubungan nih Kang, misalkan gini, kita kan kalau di Evermost itu kan ada harga reseller dan ada harga konsumen. Nah, itu kemarin ada yang nanya juga tuh ke saya, gimana nih kalau saya menjual lebih tinggi dibandingkan harga rekomendasi untuk konsumen. Misalkan harganya itu 100.000, di harga konsumennya, harga resellernya 80.000. Nah, saya mau menjual ke Kang Raik misalkan ya, itu 120.000. Nah, itu seperti apa Kang? Kalau untuk berkaitan dengan hal ini, ketika akang teteh semuanya Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan terikat dengan sebuah sistem, maka dikembalikan kepada sebuah hadis atau sebuah kaidah yang berbunyi al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak persyaratan di Evermost menyatakan nggak boleh melebihi harga tertentu? Tidak ada. Maka kalau tidak ada diperbolehkan. Kan kadang-kadang sebagian produk gitu ya, sebagian produk ada yang menetapkan harga tertinggi yang boleh dijual, harga eceran tertingginya sekian nih gitu. Maka kalau misalnya sudah menetapkan demikian, kalau misalnya kita terikat dengan sistem tersebut, wajib kita untuk mengikuti. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Tetapi kalau misalnya nggak ada kesepakatan detail seperti itu, maka itu berarti dibebaskan. Boleh nggak dilebihkan? Boleh, nggak ada masalah. Sah-sah saja gitu ya. Selama memang kedua belah pihak sepakat. Betul. Gitu. Nanti kesepakatan ini dikembalikan kepada surat An-Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil illa antakuna tijaratan, melainkan melalui jalur tijarah, perniagaan, antaradin minkum, yang kalian itu sama-sama ridho di antara kalian. Jadi kalau dibangun di atas perniagaan, berarti objeknya jelas, harganya jelas, sama-sama ridho, insya Allah transaksinya halal dan diperbolehkan. Seperti itu ya. Jadi ini